Siapa ya yang mudah-mudahan tinggal menunggu waktu. Kalau saya preferensi saya ya Anies, kan begitu ya. Anies Kan Rano, ada Anies Rano Karno. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta juga mengusulkan Pak Anies. Mbak Masinton, saya minta tanggapan juga sebagai kader PDIP. Ini tuntutannya, situasi unjuk rasa ini tuntutannya mengawal PKPU. Dari awal juga sudah seperti itu. Dan juga menolak politik dinasti. Tanggapan dari PDIP melihat situasi terakhir bagaimana? Iya, ini kenapa, kalau tadi pertanyaannya, kenapa demo masih berlanjut? Meskipun di DPR sudah ada PKPU, segala macam untuk merespon MK tadi. Ini adalah protes rakyat, ya, terutama mahasiswa, elemen masyarakat sipil, ketidakpercayaan terhadap kekuasaan yang selalu mengakal-ngakali peraturan, memaksakan kehendaknya dengan merubah berbagai jenis peraturan. Nah, kalau kita lihat runutannya, ya, ada ini adalah akumulasi. Tapi ini belum akumulasi yang... Ini belum titik puncaknya? Belum titik puncak, tapi ini adalah bagian dari rentetan, ya, di mana selama ini rakyat melihat kesewenang-wenangan kekuasaan secara kasat mata mempertontonkan bahwa apapun, ya, bisa dilakukan oleh kekuasaan dan bisa dipaksakan oleh kekuasaan baik terhadap elit maupun terhadap rakyat. Oke. Nah, itulah yang kemudian terjadi hari ini, yang ini aksi-aksi hari ini, ya, dan besok akan berlanjut terus. Ini bagian dari ekspresi perlawanan rakyat, kekecewaan masyarakat yang selama ini diam, ya, diam bukan berarti dia mau dibodoh-bodohin, mau dikadal-kadalin gitu, tidak. Hari ini rakyat sudah, kita tidak mau lagi dikadal-kadalin, kita tidak mau diakal-akalin, kita tidak mau lagi dipaksakan oleh kehendak kekuasaan yang jolim gitu. Nah, inilah sekarang mendatangkan momentum perlawanan, dan saya yakin perlawanan ini belum berhenti. Tapi Anda nggak nakut-nakutin, karena kan sebenarnya di tahapan pilkada harusnya situasinya kondusif. Saya menangkap suasana kebatinan di bawah. Seperti itu. Baik. Kalau kita tanyakan nih, ya, teman-teman elemen masyarakat sipil, akademisi, kalangan profesional, nggak ada yang setuju. Jadi dengan gelombang ini makin akan terus bergulir. Iya, ini kekuasaan norak yang dipaksakan ke rakyat, ya. Dikira rakyat itu sebodoh ke penguasa yang norak ini. Mas Hanta, apakah Anda setuju bahwa kemudian gelombang ini akan berlanjut? Kita tahu juga apakah nanti akan berpengaruh terhadap tahapan pilkada. Besok sampai tanggal 29 ada pendaftaran calon kepala daerah. Kalau misalnya tidak respon untuk memenuhi aspirasi publik, bisa jadi. Jadi saya membaca ini sebagai potret dari ketidakpercayaan publik atau rakyat pada umumnya kepada sistem politik yang sedang berjalan. Terutama lembaga negara, wabil khusus DPR yang tadinya ingin merevisi undang-undang pilkada. Kalau misalnya putusan MK berhenti di situ saja, tidak ada upaya manuver politik dari DPR, ceritanya lain. Mungkin tidak sampai seperti hari ini. Yang kedua, ini betul eskalasi dari titik akumulasi yang mungkin belum klimaks. Saya tidak tahu apakah hari ini klimaks atau justru akan klimaks lagi eskalasinya. Nah, sehingga saya kira harusnya tidak pemantiknya, jangan dikasih stimulus seharusnya kondisi seperti ini. Nah, padahal di satu sisi pemerintahan Pak Prabowo ini kurang baik memulainya dengan situasi semacam yang ini. Panas seperti begitu ini. juga dengan pemerintahan Pak Jokowi, jangan sampai kesan di publiknya su'ul khotimah, kita tidak menghendaki seperti itu tentunya. Nah, kaitannya dengan pilkada, saya kira isu ini sebenarnya bukan persoalan orang per orang. Betul, setiap keputusan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi bukan sekedar Anies Baswedan atau nama-nama yang punya elektabilitas tinggi kemudian tidak bisa maju karena tidak memiliki boarding pass. Bukan hanya itu, sekedar itu. Yang kedua juga bukan sekedar PD Perjuangan yang ditinggal sendiri. Partainya tidak punya kawan sehingga tidak bisa mengusung. Bukan sekedar itu juga. Jadi banyak sekali faktor yang kemudian membuat situasi hari ini. Dua hal. Satu, dari sisi pemilih. Pemilih punya hak. Jadi tidak boleh dikooptasi, semuanya dihegemoni oleh kekuatan sudah menentukan di proses kandidasi. Jadi keuntungannya dengan putusan MK ini adalah membuka semacam celah, kesempatan, peluang sesuatu yang kabar baik bagi pemilih, mendapatkan alternatif pemilih yang lebih variatif, lebih berkualitas, dan yang paling penting esensi demokrasi adalah adanya kompetensi, adanya kompetisi. Nah, kompetisi yang terbuka inilah dengan putusan MK terobosan ini saya kira
karena rakyat sebenarnya menginginkan lebih natural proses demokrasi berarti kita. tanda kutip ada angin segar lah ya, Iya, Mas tapi Hanta. kalau ini misalnya MK proses ini kemudian peraturan MK berjalan dengan baik, kemudian pilkada dikawal, saya kira mudah-mudahan akan terjadi normalisasi. Situasi nanti hari ini akan lebih kalau baik kemudian prosesnya. dikatakan bahwa sepertinya gelombang demonstrasi ini belum akan berhenti, apakah akan mempengaruhi juga calon-calon yang akan didaftarkan partai politik menurut Anda? Ini sebenarnya ada kecurigaan kan sampai dengan 29 ini jangan sampai lengah kemudian Ya, kawal. tiba-tiba berubah. Kan ada kemungkinan ini tiba-tiba Bang Masinton, Pak Bang Doli dengan kawan-kawan di DPR merevisi diam-diam, kan bisa kemungkinan sampai ditutup tanggal 29. Ya. Jadi tidak berlebihan kalau mahasiswa gerakan civil society kemudian curiga untuk mengawal sampai dengan tanggal 29 itu jangan sampai ada perubahan. Nah, sampai di situ maka kalau kemudian proses ini berjalan dengan baik, menurut saya eskalasinya mungkin ya Bang Masinton relatif agak menurun mungkin ya. Bicara soal, sorry Mas Hanta, mau dilanjutkan sebelum saya pindah ke Bang Masinton? Silakan, lanjut. Bicara soal salah satu calon, tadi Mas Hanta sempat menyampaikan ini bukan cuma soal siapa yang maju atau tidak maju. Salah satu tadi disebutkan adalah Anies Baswedan. Padahal hari ini media semua sudah ramai bahwa hari ini nama Anies ini akan diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta. Kenapa batal Bang Masinton? Padahal Pak Anies ini sudah memposting sungkem dan meminta restu dari ibundanya, tapi kemudian rencananya tidak semulus seperti yang disampaikan di media. Ini gambarnya bahkan sudah viral, Bang Masinton. Iya, mudah-mudahan persoalan waktu aja. Mudah-mudahan. Kalau ya. persoalan waktu berarti PDIP tetap mengusung Anies? Mudah-mudahan. Itu kan ranah DPP. Kebetulan saya seharian tadi sama beliau di Senayan. Bagaimana membaca dua kali mudah-mudahan? Saya tidak ngikutin dinamika di apa yang terjadi di DPP. Karena saya seharian tadi sama beliau di Senayan. Situasinya yang Anda dengar seperti apa, Bang Masinton? Hari ini kan kita tunggu ada kemudian muncul nama Anies Baswedan bersama Rano Karno. Berbalik kemudian muncul nama Pramono Anung dan Rano Karno. Yang Anda dengar saat ada di ngopi bareng Bang Doli ini apa perkembangannya? Masa nggak memantau perkembangan situasi partai sendiri? Harusnya kalau Pak Pram kan tadi ada ya. Kalau bacaan saya nih, saya kan nggak berani mendahului keputusan partai ya. Tapi saya coba baca. Tadi kan Pak Pram ada. Kalau beliau yang dipasangkan kan harusnya sudah diumumkan tadi. Oh gitu. Kira-kira jadi gitulah. belum fix nih siapa ya, yang... mudah-mudahan tinggal menunggu waktu. Kalau saya preferensi saya ya Anies. Kan begitu ya. Anies kan Rano. ada Anies Rano Karno. PDI Perjuangan DKI Jakarta juga mengusulkan Pak Anies satu diantaranya. Tapi kami ini kan kader partai. Ketika keputusan diambil kami tegak lurus dengan keputusan partai. Benar nggak jadi diumumin karena masih alot diskusi soal Anies harus jadi kader PDIP? Mungkin bukan hanya itu ya. Oh masih ada lagi yang lebih berat dari itu? Ada banyak hal lah yang harus didiskusikan. Mungkin menurut saya gitu, tidak seteknis itulah ya. Masalah tentang KTA apa segala macam itu kan sangat teknis sekali. Oke, jadi bukan kalkulasinya bukan sekedar harus menjadi kader yang itu menjadi diskusi yang alot Ya antara menurut Anies saya dengan ini PDIP. persoalan waktu aja. Oke, Ya. baik. Saya tanya Mas Hanta, soal hari ini deh yang ditunggu-tunggu sempat kemudian mau breaking news dan lain ternyata nggak jadi juga, dibatal juga. Apakah memang soal waktu atau ternyata alotnya bukan urusan kader, Mas Hanta? Saya membaca dua kemungkinan ya dugaan saya dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal barangkali bisa jadi soal komposisi yang belum selesai, apakah cagupnya atau cawagupnya. Kalau cagup mungkin soal perlunya komunikasi, komitmen Pak Anies dengan PD Perjuangan karena dalam rekam jejaknya kan terlalu lama berseberangan katakanlah. Tapi itu tidak mungkin tidak bisa dibicarakan. Ada kemungkinan tidak seteknis itu bahasa Pak Bang Masinton tadi. Dan apalagi Pak Anies hari ini sudah pakai batik merah. Sudah pamitan dengan ibu beliau, kemudian juga sudah duduk bersama Pak Bang Rano Karno. Itu tuh kan ramai sekali hari ini. Nah, mungkinkah posisi cawagup yang belum internal, tapi eksternal saya melihat memang saya hanya bisa bilang ada faktor X yang bisa tidak membuat keinginan Pak Masinton tidak terwujud. Nah, saya tidak tahu. Karena Bang Masinton saja kader PD Perjuangan mengatakan 2 kali tadi mudah-mudahan tidak yakin dengan usulan Anies tadi. Nah, yang bisa saya katakan nah inilah tingginya misteri Megawati. Oh, itu masih jadi misteri nama yang akan diucapkan atau diumumkan oleh Ibu Megawati ya. Kalau misalnya dengan mudah sebenarnya Ibu Mega sudah bisa ini. Jadi luar biasa ini faktor eksternal kalau kemudian Ibu Mega terpaksa atau dipaksa tidak jadi mengumumkan apa yang diinginkan oleh Pak Masinton ini. Nah, tadinya kan
kan sebenarnya sudah mengarah ke sana, meskipun kita tahu ada dinamika lah. Tapi saya tidak melihat tidak direstuinya Anies oleh Ibu Mega. Oh, bukan faktor itu. Bukan saya mengatakan pasti direstui 100%, tapi saya tidak melihat tendensi Anies Baswedan tidak direstui oleh Megawati. Kira-kira gitu, Bang Masinton. Apakah begitu, Bang Masinton? Iya, masih ada waktu sampai tanggal 29 Agustus ini. Dulu juga ketika mendaftarkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu juga di last minute ya? di hari terakhir pendaftaran. Masih panjang ya? Artinya ya kita lihat dinamikanya masih ada sampai tanggal 29. Sebenarnya yang menarik juga dinamika di luar Jakarta adalah Banten. Nah, balik lagi ke Bang Doli nih. Banten ini Golkar dan juga PDIP. Mungkin tadi ngopinya adalah ngomongin juga soal Airin yang didukung oleh PDIP ya. Kenapa jadi nyobot kader tetangga gitu? Tapi apakah di Golkar itu bisa dilakukan, Bang Doli? Ya memang dimungkinkan saja dengan situasi politik dan peraturan menjelang pilkada ini kan sekarang terbuka semua peluang ya. Siapa saja yang memang berkeinginan, berniat dan kemudian memenuhi syaratnya itu adalah mendapat dukungan partai politik, bukan lagi kursi sekarang ya. Itu bisa aja terjadi. Di daerah yang lain juga kami juga mendapatkan ada 2-3 kader Golkar yang jadi all Golkar final gitu ya. Tetapi satu yang pasti harus dari Partai Golkar, tapi yang lain juga dapat dukungan dari partai lain. Jadi dimungkinkan saja dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu. Nah, itu yang juga terjadi di Banten ya. Bahwa tadi malam Pak Bahlil sebagai ketua umum sudah menyerahkan B1 KWK pencalonannya kepada Pak Andasoni dengan Pak Dimyati. Sementara sorenya itu sebelumnya Ibu Airin sudah menyatakan dia berpasangan dengan Pak Ade dan memang sudah cukup untuk mencalonkan dengan teman-teman di PDIP. Nah, tapi saya kan sudah menyatakan dari awal ya kami ini sebetulnya sudah mempersiapkan lama Ibu Airin ini. Nah, dengan kesempatan dia bisa mencalonkan, ya alhamdulillah gitu. Tapi kan ada aturan mainnya, ya. Kami juga seperti itu. Kalau misalnya ada kader Partai Golkar yang maju dengan dukungan partai lain, kemudian ada kader Partai Golkar menentukan calon formalnya siapa, tentu semua atribut jaringan segala macam itu tentu yang dipergunakan oleh yang direkomendasi resmi oleh Tapi bagaimana partai. mengontrolnya? Karena kan juga kader yang sekelas, selevel calon gubernur juga sudah punya jaringannya sendiri kan, Ya, Bang Doli? itu kan kebijakan ya, kebijakan partai. Tentu implementasinya di bawah ya, tentu kan ada pengawasan dan segala macam. Walaupun memang prakteknya agak susah ya gitu ya. At least dari partai sudah mengeluarkan itu gitu untuk sudah. fair kompetisi yang fair antara dua kandidat yang mungkin sama-sama berasal dari satu partai. Iya, jadi kita udah tapi tidak bisa digeneralisir ya. Case by case gitu loh. Jadi untuk Airin jelas itu dilarang untuk menggunakan atribut partai Golkar. Enggak, kalau misalnya menggunakan atribut partai itu clear buat siapa saja. Atribut partai, jaringan partai itu akan dipergunakan oleh orang atau pasangan calon yang didukung resmi oleh partai Golkar. Nah, kalau ada kader lain yang misalnya juga didukung oleh partai lain, ya dengan segala hormat, ya, dia akan harus pakai jaringannya sendiri, kira-kira begitu. Bang Masinton ini melihatnya satu, Golkar menang banyak nih di Banten karena punya dua calon. Sementara PDIP jadi harus kerja juga bantuin buat Golkar nih. Bagaimana nanti kampanye dan hitung-hitungannya, ya kan? Kok PDIP mau kerjanya buat Golkar ya? Kenapa nggak ngusung kader sendiri gitu?